Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat selalu ya? Amin. Meskipun kalian tetap di rumah, Ibu minta kalian tetap jaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, yaitu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, kemudian memakai masker jika kalian keluar rumah, dan jaga jarak ya. Dan jangan lupa juga meskipun kalian di rumah ya, kalian harus tetap dari rumah belajarnya, kemudian tetap belajar dan tetap semangat. Oke anak-anak, sebelum mulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian siapkan dulu buku pelajaran dan alat tulisnya ya. Kemudian kalian simak video dari Ibu, kalian catat yang anggap kalian penting ya. Kemudian sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Oke anak-anak, tetap fokus ya. Lihat pembelajaran kali ini lanjutan dari yang minggu kemarin. Kalau minggu kemarin yaitu tentang rotasi ya, ini masih transformasi. Nah, transformasi yang sekarang akan dipelajari adalah transformasi yang keempat, yaitu tentang dilatasi. Jadi kalian sudah mempelajari transformasi refleksi, kemudian translasi, kemudian yang minggu kemarin rotasi. Sekarang yang terakhir yang kita pelajari adalah transformasi dilatasi. Oke, kalian lihat apa sih dilatasi itu? Ya, dilatasi itu artinya perkalian. Ya, kalau rotasi kemarin artinya perputaran. Nah, sekarang dilatasi adalah perkalian atau transformasi yang mengubah ukuran bangun geometri, yaitu mengubahnya itu bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil, tetapi tidak mengubah bentuk bangun geometri tersebut. Jadi kalau bangunnya segitiga, meskipun kita dilatasi segitiga itu, nah bentuknya tidak akan berubah menjadi segi 4, tapi tetap menjadi segi 3. Kemungkinan yang akan berubah adalah ukurannya, bentuknya akan lebih besar atau akan lebih kecil, tergantung skalanya nanti berapa ya. Nah dari situ, dari pengertian dilatasi, kita bisa lihat kalau dilatasi itu ditentukan berdasarkan pusat dilatasinya dan faktor skalanya atau faktor dilatasinya. Ini contohnya misalnya seperti ini ya. Misalkan ada titik P, X, Y dilatasikan terhadap titik pusat O, yaitu 0,0. Dengan faktor skalanya K, sehingga diperoleh bayangan P aksen sama P aksen yaitu X aksen, Y aksen. Atau bisa ditulis seperti ini ya. Dituliskan seperti berikut. Nih, kalian bacanya seperti ini ya. P, X, Y didilatasikan dengan pusat titik O 0,0 dan skalanya K. Maka nanti bayangannya, hasil bayangannya ya, P aksen itu sama dengan K kalikan dengan X, K kali dengan Y. Ya, jadi KX, KY. Kita lihat, itu kalau pusatnya 0,0 ya. Nah, sekarang gimana kalau pusatnya bukan 0,0, pusat dilatasinya? Jika titik P, X, Y didilatasikan terhadap titik pusat M, A, B dengan faktor skala K, sehingga nanti diperoleh bayangannya P aksen, X aksen, Y
aksen. Nah, bisa kita tuliskan seperti ini rumusnya nih. Titik P, X, Y dilatasikan dengan pusatnya A, B. Ya, dengan faktor skalanya adalah K. Maka, untuk mencari P bayangan atau X bayangannya menjadi rumusnya nih. A tambah K kali X dikurangi A, B tambah K kali Y dikurangi B. Ya, itu rumus yang tadi yang ada di dalam kotak itu ya. Gimana? Itu rumus yang tadi pertama itu kalau titik pusatnya adalah 0,0. Nah, sekarang yang kedua ini kalau titik pusatnya adalah A, B. Nah, kita lihat contoh ya. Contoh yang pertama. Tentukan maksud dari simbol transformasi E, O, 4. Artinya, titik E didilatasi dengan pusat dilatasinya adalah titik O, yaitu 0,0, dengan faktor skalanya 4. Ya. Nah, yang kedua, tentukan dilatasi dari pernyataan suatu. Didilatasi dengan pusatnya 0,0 dengan skalanya 3. Jadi kebalikan dari nomor 1 ya. Nah, dari pernyataan itu bisa kita tuliskan D O, 3 ya. Gampang ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ketiga nih. Titik A 1,3 didilatasikan dengan pusat O 0,0 dengan faktor skalanya 2. Tentukan bayangan atau tentukan hasil dilatasinya atau bayangan dari A-nya. Kalian tuliskan dulu, kalian jawab. A-nya 1,3 itu artinya X-nya sama dengan 1 dan Y-nya sama dengan 3 ya. Nah, faktor skalanya 2 berarti K-nya adalah 2. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. A, X, Y didilatasikan dengan pusat O dan faktor skalanya adalah K. Maka untuk mencari bayangan A, KX kali K kali X, K kali Y. Ya. Nih, masukkan dalam rumusnya nih. A 1,3 dengan dilatasinya pusatnya O dan skalanya 2. Maka bayangan A sama dengan A kali X berarti 2 kali 1. K kali Y berarti 3 kali K kali Y. K-nya 2, Y-nya 3. Berarti 2 kali 3. Maka nanti kita peroleh 2 kali 1 sama dengan 2, 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi bayangan A-nya adalah di 2,6. Ya. Jadi titik A 1,3 setelah didilatasi dengan pusat O dan skala 2 adalah 2,6. Ya. Saya enak ya. Lihat yang kedua. Contoh yang keempat sekarang. Kalau tadi skalanya 2, skalanya itu lebih dari 1 ya. Nah, sekarang gimana kalau misalnya skalanya setengah, kurang dari 1? Sama caranya seperti tadi, ya. A-nya 2, negatif 4, berarti X-nya 2, Y-nya 4, dan skalanya adalah setengah. Kalian masukkan ke dalam rumusnya, ya. A, X, Y didilatasi dengan pusat O, skala K, maka bayangan A-nya adalah K kali X, K kali Y. Ya, jadi kamu tinggal masukkan X-nya 2, Y-nya negatif 4. Jadi setengah kali 2, setengah kali negatif 4. Setengah kali 2 sama dengan 1. Setengah kali negatif 4 sama dengan negatif 2. Jadi bayangan titik A setelah didilatasikan dengan pusat O dan skala setengah adalah
1, negatif 2. Nih nanti kalau kalian lihat, kalau misalnya ada gambar ya, misalnya gambar segitiga, didilatasikannya dengan bilangan yang lebih dari 1, maka bayangan segitiga itu akan lebih besar. Ya, tapi kalau misalnya skalanya kurang dari 1, misalnya setengah, 3/4, maka skalanya akan lebih kecil. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kelima. Diketahui segitiga ABC tuh. Masing-masing sudutnya titik A, B, dan C. A-nya 1,3, B-nya 2,3, dan C-nya 2,1. Gambar segitiga ABC dan bayangannya setelah didilatasi dengan skala 3. Dan dengan pusatnya adalah titik awal. Kalau titik awal itu berarti 0,0. Ya, jadi kamu tinggal titik A 1,3 didilatasi 3 kalinya, berarti tinggal X-nya kalikan dengan 3, Y-nya juga kalikan 3. Nanti A-nya berapa, bayangan A berapa, bayangan B berapa, bayangan C berapa. Atau bisa kita lihat, bisa kalian buat dalam bentuk tabel seperti ini ya. Segitiga kan titik sudutnya A, B, C ya. Titik A-nya 1,3. Karena skalanya 3, berarti X-nya kita kali 3, Y kali 3 ya. Jadi 3 kali 1, 3 kali 3. 3 kali 1 adalah 3. 3 kali 9 adalah 9. Ya, jadi bayangan A-nya ada di 3,9. B-nya 2,3. Maka bayangan B, tinggal kalikan 3 lagi. 3 kali 2, 3 kali 3, jadi 6,9. Titik C juga sama seperti itu ya. Karena skalanya 3, berarti 3 kali 2, 3 kali 1. Jadi 6,3. Nah, itu titik-titiknya sudah kalian ketahui. Tuh, kamu kan perintahnya buat gambar. Kamu tinggal buat di diagram kartesius. Titik A tadi berapa, koma berapa? 1,3. Titik B 2,3. Ya, dan titik C-nya berapa tadi? 2,1. Buat grafiknya, kemudian buat segitiganya, kemudian kalian buat segitiga bayangannya. Ya, titik A-nya 3,9, titik B-nya 6,9, titik C bayangannya adalah 6,3. Nah, kalian lihat tuh, yang tadinya segitiga ABC kecil, setelah dilatasi dengan faktor skalanya 3, maka bayangannya akan jadi besar. Oke ya, saya nak ya. Nah, contoh yang terakhir mungkin ini. Kalau contoh-contoh tadi, pusatnya 0,0. Nah, sekarang gimana kalau pusatnya bukan 0,0? Nih, titik P 1,2. Jika dilakukan dilatasi dengan titik pusat E 2,2 dan skala 3, maka tentukan bayangan titik P. Ya, seperti biasa kalian jawab P sama dengan P 1,2 berarti X-nya 1, Y-nya 2, dan K-nya 3. Tapi pusatnya bukan 0,0. Pusatnya adalah 2,2. Berarti A-nya 2, B-nya 2. Nah, kalian masukkan ke dalam rumus yang kedua tadi ya. Rumus yang kedua yaitu P, X, Y didilatasikan dengan pusatnya A, B dengan skalanya K. Maka bayangan P-nya tinggal A tambah K kali X dikurangi A, B tambah K kali Y dikurangi B. Kamu tinggal masukkan A itu berapa? A itu 2, K-nya berapa? K-nya, lihat K-nya 3, X-nya diganti dengan 1, A-nya diganti dengan 2. Ya, nanti kalian hitung. Sekarang lihat Y-nya. B-nya 2, K-nya 3, Y-nya 2, B-nya 2. Kita hitung, ingat kalau ada dalam kurung, berarti yang kalian hitung dalam kurung dulu. Ya, 1 dikurangi 2, berarti negatif 1. Negatif 1 kali 3, artinya negatif 3. Ya, kemudian yang ini juga sama, 2 dikurangi 2 berapa? 0, 0 kali 3, 0. Jadi, 2 tambah negatif 3 adalah negatif 1. Ya, 2 ditambah 0 adalah 2. Ya,
Jadi bayangan P setelah dilatasi dengan pusatnya E 2,2 dan skalanya 3 adalah negatif 1,2. Ya, Ibu rasa udah cukup ya nak, udah banyak contohnya. Nah sekarang kalian kalau masih belum paham, kalian tinggal putar lagi videonya. Nah kalau sudah paham, silakan kalian kerjakan tugas mandiri. Ya, tugas mandiri halaman 39. LKS di halaman 39. Kalian kerjakan semua ya. Itu sudah sama seperti contoh yang Ibu bahas tadi. Cuman diganti angka, diganti bilangan saja. Ibu harap kalian semua mengerjakannya. Ya, nanti kalau sudah selesai, hari Senin minggu depan, kalian kumpulkan. Bawa tugasnya, kumpulkan ke Ibu. Ya, kerjakan di kertas selembar saja. Kerjakan di kertas lembar, kemudian kumpulkan, taruh di meja Ibu. Hari Senin minggu depan itu paling telatnya ya. Jadi kalau besok kalian udah selesai, pengen besok dikumpulkan juga boleh. Ya. Dan kalau misalnya ada yang pengen ditanyakan, silakan kalian boleh japri ke Ibu. Ya, jadi tugasnya bukan difoto dikirim ke Ibu bukan, tapi nanti hari Senin semua tugas-tugasnya Ibu minta kalian kumpulkan semua ya, paling telat hari Senin. Ya, itu saja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.